kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mengapresiasi dukungan yang diberikan 23 organisasi profesi tenaga kesehatan Indonesia serta mengajak seluruh pihak untuk mengawal realisasi Undang-Undang Kesehatan. 23 organisasi profesi tenaga kesehatan Indonesia mengapresiasi atas disahkannya Undang-Undang Kesehatan kemarin. Mereka menegaskan siap mengawal implementasi Undang-Undang Kesehatan di lapangan. Para organisasi profesi tenaga kesehatan ini juga optimis Undang-Undang Kesehatan akan membawa sektor kesehatan Indonesia lebih baik lagi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan yang diberikan 23 organisasi profesi tersebut. Ia juga mengajak semua pihak untuk mengawal realisasi Undang-Undang Kesehatan, sehingga amanah Undang-Undang Kesehatan dapat terlaksana khususnya di wilayah yang masih tertinggal. Intinya bahwa dari berbagai organisasi yang hadir hari ini memastikan bahwa mereka akan mendukung ini dilaksanakan di lapangan dan akan bersama dengan Komisi 9 dan pemerintah dan semua pihak yang juga mendukung undang-undang ini untuk mulai memikirkan bagaimana agar implementasi di lapangan terkait dengan peraturan pemerintah dan juga peraturan-peraturan lainnya dan juga dalam masa peralihan ini semua proses dari pelaksanaan undang-undang ini bisa kita kerjakan di lapangan dengan baik. Mewakili organisasi profesi tenaga kesehatan yang mendukung Undang-Undang Kesehatan, Ingrid Tania berpandangan Undang-Undang Kesehatan adalah langkah awal untuk mereformasi tata kelola kesehatan di Indonesia. Melalui reformasi kesehatan inilah semua pihak berkolaborasi untuk menciptakan akses kesehatan yang mudah dan berkualitas. Kita tahu masalah kesehatan di negara kita begitu banyak ya, begitu kompleks, dan ini sebetulnya langkah awal ya, bukan untuk solusi segala masalah, tapi langkah awal kita untuk sama-sama berkolaborasi untuk kesehatan negara kita yang lebih baik. Kendan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang agenda kenegaraan yang berlangsung pada Agustus nanti, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya satuan PAMDAL dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah komplek parlemen. Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan apel besar guna persiapan pengamanan terkait agenda kenegaraan dan launching seragam baru pengamanan dalam atau PAMDAL DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan pentingnya satuan PAMDAL dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah komplek parlemen, khususnya menjelang agenda kenegaraan yang berlangsung pada Agustus nanti. Ia mengingatkan kawasan parlemen merupakan objek vital dan juga merupakan rumah rakyat yang harus dijaga ketertibannya. PAMDAL harus bisa memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada banyak orang penting dan tamu yang datang ke kawasan parlemen. Kawasan parlemen ini objek vital ya, kegiatan-kegiatannya banyak dihadiri oleh orang-orang yang penting dalam pengambilan keputusan politik ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kawasan parlemen ini semua yang bekerja di sini benar-benar mempunyai rasa aman, rasa nyaman dan keyakinan bahwa sini semua bisa tertib. Semua harus diatur secara tertib. Semua harus bisa mengikuti aturan-aturan sehingga semua yang bekerja di sini dimanapun merasa nyaman. Nah ini kawasan parlemen ya kita harus tegakkan aturan-aturan itu. Itulah yang disebut marwah gitu ya. Aturan-aturan itu kita tegakkan, semua punya komitmen yang sama untuk bersama-sama tertib. Karena sehari-hari ini yang bertamu di sini kan bisa sampai 5.000, bisa 10.000 orang gitu ya. Kalau ini tidak diatur, kalau ini tidak diamankan dengan aturan-aturan yang kita sepakati, tentu nanti ini kayak pasar, bukan kayak rumah rakyat lagi gitu ya. Adit dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai pameran foto jurnalistik warna-warni parlemen dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan apresiasi kepada insan pers yang bertugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman membuka pameran foto jurnalistik warna-warni parlemen dengan tema Parlemen Modern untuk Indonesia Maju. Ajang ini merupakan anugerah jurnalistik koordinator wartawan parlemen yang ketiga, sedangkan pameran foto warna-warni parlemen ini sudah yang ke-13 kalinya diadakan.
Ditemui usai pembukaan pameran, Habibur Rahman menjelaskan pameran foto ini sangat membantu memberitakan kepada publik terkait kinerja para anggota Dewan. Menurutnya, melalui pameran foto ini, kerja Dewan bisa terpublikasi dengan optimal kepada masyarakat. Ia juga berharap pameran foto ini bisa terus diadakan sebagai upaya memberikan apresiasi kepada insan pers yang bertugas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Jadi pameran-pameran ini, ya, namanya foto itu ternyata dia bermakna lebih dari berparagraf kata-kata. Ya, kita lihat tadi bagaimana momen almarhum senior saya Pak Desmond begitu bersemangat, itu kalau nggak salah momen pemilihan Hakim Agung kalau nggak salah. Ya. Lalu bagaimana saya tadi cerita foto Bung Farhan ya, di Papua bersama anak kecil, anak Papua asli, menunjukkan bagaimana komitmen DPR ini kunker tuh sampai jauh-jauh ke sana ya demi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Papua. Kerja kami dilengkapi, disempurnakan, dibantu oleh rekan-rekan media ini. Pada pameran foto dengan tema Parlemen Modern untuk Indonesia Maju ini, juara pertama diraih oleh Givari Apriaman, juara 2 diraih oleh Akmal Irawan, dan juara ketiga diraih oleh Asep Subagio. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengusulkan agar masa berlaku surat izin mengemudi seumur hidup. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI berharap kebijakan pemberlakuan SIM setiap 5 tahun dievaluasi dengan menjadikan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup. Usulan pemberlakuan SIM seumur hidup merupakan upaya menerapkan sistem yang bersih. Meskipun demikian, DPR RI tetap mendorong adanya uji kelayakan pembuatan SIM di awal dengan mengadakan tes sesuai panduan yang benar dan baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Surat izin mengemudi atau SIM menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki warga negara yang dianggap sudah layak mengendarai kendaraan. Masa berlaku SIM di berbagai negara berbeda-beda. Di Indonesia, SIM harus diperbarui setiap 5 tahun. Anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti masalah perpanjangan SIM, padahal SIM tidak termasuk target PNBP Polri. Jika SIM menjadi bagian dari pelayanan Polri pada masyarakat, seharusnya Polri tidak menerapkan masa berlaku SIM. Polri bisa memperketat pengawasan dan kontrol atas kepemilikan SIM pribadi melalui tes atau ujian saat pembuatan SIM baru, maupun bagi WNI yang ingin menaikkan jenis SIM pribadinya. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, perpanjangan SIM per 5 tahun seperti proyek yang menguntungkan pihak tertentu, namun membebani masyarakat. Kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit. Jadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung, hapus itu SIM 1 kali saja ujian. Itu kalau mau benar. Tapi kalau mau cawe-cawe, polisi mau cawe-cawe di SIM, itu jangan. Panjang SIM. Cabut itu pepanjang SIM, 1 kali dikasih seumur hidup. Tapi kontrolnya adalah ujian tadi. Ujian. Kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apa lagi namanya, itu silakan ujian. Wacana pemberlakuan SIM seumur hidup baik, namun harus dengan kesiapan yang matang, termasuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menaati norma berlalu lintas. Nantinya, SIM seumur hidup bisa dicabut Polri jika pemilik SIM terbukti sering melakukan pelanggaran lalu lintas. Mempunyai peluang-peluang untuk mendapatkan SIM, setiap ada peluang mendapatkan SIM itu selalu digunakan cara-cara yang tidak benar. Itu yang kita mau hapus, makanya diadakan SIM seumur hidup. Tetapi, apa kita sudah siap untuk itu? Itu masalahnya. Masyarakat kita punya disiplin yang tinggi seperti itu juga kita lihat. Itu mungkin ini memerlukan satu tenggang waktu yang... Bagi anggota Komisi 3 DPR RI, usulan SIM seumur hidup merupakan salah satu cara negara memberi kemudahan pada masyarakat, seperti efisiensi biaya. Namun, pemberlakuan SIM seumur hidup harus dengan pengkajian yang matang. Salah satunya terkait administrasi kependudukan. Seseorang punya SIM, lalu seumur hidup. Bagaimana kalau misalnya dia orang kontrakan, ya pindah ke alamat A, pindah ke alamat B, pindah ke kota A, pindah ke kota B, sementara dalam SIM alamatnya tidak berubah. Nah, ini kan akan mengacaukan administrasi kependudukan. Nah, itu yang barangkali perlu diatur. Apakah dalam SIM tidak perlu dicantumkan alamat misalnya? Pemberlakuan SIM seumur hidup disarankan tidak otomatis atau langsung diberikan pada masyarakat, baik yang baru mengurus SIM pertama kali maupun yang sudah memiliki SIM. Masa berlaku SIM bisa dengan jangka waktu tertentu dulu dan adanya evaluasi terhadap pemilik SIM selama masa berlaku SIM. Orang mendapatkan SIM itu 5 tahun dulu, ya. Nanti setelah 5 tahun dievaluasi, ya. Apa catatan-catatan pelanggaran lalu lintasnya. Kalau ternyata setelah diberikan SIM seumur hidup, dia itu mengemudi kedapatan dengan cara yang membahayakan, seringkali melanggar lalu lintas, maka ya harus bisa dievaluasi SIM seumur hidupnya. Pemberian kemudahan pada masyarakat dengan pemberlakuan SIM seumur hidup bukan berarti mengesampingkan aspek-aspek keamanan lalu lintas. Wacana SIM seumur hidup diharapkan juga menjadi upaya menerapkan sistem yang bersih, termasuk mencegah potensi pungutan liar maupun praktik transaksional bagi warga yang tidak lulus tes, agar bisa mendapatkan SIM.
Terjadi kasus baru antraks di Duku Jati, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul karena mengonsumsi daging sapi yang mendadak mati dan mengakibatkan 3 orang meninggal pada Mei hingga Juni 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Pemirsa, menyikapi kasus antraks yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin meminta pemerintah harus melakukan respon cepat dalam penanganan antraks supaya tidak meluas ke daerah lainnya. Simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat suatu penyakit yang menjangkit di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu penyakit antraks, di mana penyakit ini disebabkan oleh terpapar dari spora Bacillus anthracis yang biasanya ditemukan di hewan ternak. Dan pemirsa, bagaimana lebih lanjut terkait dengan penyakit antraks ini, kita sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Andi Akmal Pasludin dari fraksi PKS. Baik Bapak, bagaimana respon dari pemerintah dan DPR terkait penanganan dari penyakit antraks ini? Yang pertama, ini harus segera ada respon cepat ya, karena kita tahu bahwa antraks ini bisa berjangkit, bisa pindah ke manusia. Ya, bahwa dari hewan yang terjangkit itu bisa menularkan ke manusia dan menimbulkan kematian. Dari Gunung Kidul tadi bahwa ternyata dari 3 orang itu ada yang sudah meninggal ya. Ini menandakan bahwa dari sisi kesehatan sangat mendesak ya, agar ada langkah-langkah cepat, kemudian langkah-langkah terukur dan juga langkah-langkah preventifnya. Satu sisi ya, karena sekali lagi jangan sampai di Gunung Kidul ini nanti menyebar ke daerah lain. Itu sangat membahayakan daripada keselamatan rakyat kita atau nyawa manusia gitu ya. Yang kedua, dari sisi kepentingan ternak kita, bahwa antraks ini menyebar di sapi, kambing gitu ya. Tentu kalau terjadi antraks ini akan menyebabkan populasi ternak kita akan turun dan menyebabkan kerugian besar bagi peternak kita gitu. Jadi saya kira ini harus simultan ya, Kementerian Kesehatan bergerak di bidang pencegahan ataupun tindakan cepat ya untuk memastikan bahwa
virus ini tidak berkembang gitu ya, dan ada isolasi terhadap daerah-daerah yang sudah diidentifikasi terkena virus antraks. Yang kedua, Kementerian Pertanian saya kira harus segera juga mengambil langkah-langkah untuk pencegahan. Itu yang memastikan bahwa hewan ternak kita divaksin, ya kan, dengan vaksinasi yang yang luas kepada daerah-daerah yang kemungkinan sudah kena ya. Ini harus dilakukan. Ini langkah preventif. Yang kedua, harus ada pengujian terhadap daerah-daerah yang sudah kena ya, PCR tadi, bahwa hewan yang sudah kena tidak boleh dipotong, harus dimusnahkan. Sebenarnya terjadi ini kenapa ada orang meninggal karena ternyata dia memakan sapi yang terkena antraks, dipotong dimakan. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa segera ada pemisahan ya, isolasi secara terbatas ya, hewan-hewan ternak yang sudah kena, daerah yang sudah kena dengan daerah yang belum kena, dan identifikasi di seluruh Indonesia di mana potensinya, kemudian apa langkah-langkah cepat. Sekali lagi bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana terkait dengan masyarakat yang khawatir terhadap penyakit ini Pak? Bagaimana untuk mengedukasi masyarakat? Saya kira masyarakat kita perlu diberikan informasi yang detail ya, dan meyakinkan bahwa sebenarnya antraks ini memang pindah dari hewan ke manusia melalui tadi ada luka atau kita makan dagingnya gitu. Makanya tidak boleh kita memakan daging yang tidak bebas antraks. Makanya di sini pentingnya tadi saya katakan bagaimana langkah-langkah pencegahan dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pertanian ya, bahwa hewan atau daerah yang sudah kena antraks ini diisolasi, tidak boleh keluar dan harus dimusnahkan sehingga tidak berkembang dan tidak dikonsumsi oleh manusia gitu. Saya kira itu, dan yang daging lainnya boleh. Saya kira perlu kita berikan sosialisasi dan informasi yang detail kepada masyarakat kita gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Andi Akmal, di mana beliau tadi mengutarakan bahwa pemerintah harus bertindak cepat untuk menangani penyakit antraks ini, di mana salah satunya dengan cara mengisolasi daerah yang terpapar dari penyakit antraks ini. Dan sekian laporan dari kami pemirsa, saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Fitian Aunila. Baik, terima kasih Nazia dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Nah, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Paripurna DPR RI setujui RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Nah, di sini bisa dilihat dari layar kaca Anda pemirsa. DPR RI resmi mensahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI baru-baru ini. Dalam perjalanannya, tidak semua fraksi di DPR RI menyetujui RUU Kesehatan disahkan menjadi undang-undang. 7 fraksi menyetujui sedangkan ada 2 fraksi yang menolak. Dasar penolakan RUU Kesehatan menjadi undang-undang kedua fraksi tersebut yaitu karena terburu-buru dan pemerintah lebih memilih menghapus mandatory spending untuk anggaran kesehatan. Mandatory spending sangat penting untuk penyediaan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup. Dan berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu rapat paripurna setujui RUU Desa jadi usul inisiatif DPR RI. Nah, di sini bisa dilihat DPR RI menyetujui naskah revisi Undang-Undang tentang Desa sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna baru-baru ini. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI menyetujui naskah revisi Undang-Undang tentang Desa ini dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja RUU Desa di Balik DPR RI pada Senin 4 Juli yang lalu. Wakil Ketua Balik Ahmad Baidowi menyatakan seluruh fraksi setuju menjadikan RUU Desa tersebut menjadi usulan inisiatif DPR RI. Di antara isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait paripurna DPR RI setujui RUU Kesehatan menjadi undang-undang serta rapat paripurna setujui RUU Desa jadi usul inisiatif DPR RI. Kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.